Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkondisian udara atau air conditioning. Pada sistem refrigerasi, eee, udara yang dimasukkan ke dalam ruangan itu diatur sesuai dengan kebutuhan produk yang akan didinginkan. Sedangkan dalam sistem pengkondisian udara dimasukkan ke dalam ruangan, kemudian di ruangan tersebut ada manusia yang ada di dalamnya. Contohnya adalah untuk pengkondisian udara yang digunakan untuk ruang sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang didinginkan itu produk, maka di situ biasanya yang diperhatikan hanya suhu dan kelembapannya saja. Sedangkan kalau di situ ada manusianya, berarti ada banyak aspek yang harus lebih diperhatikan berkaitan dengan kebutuhan manusia yang ada di dalamnya. Kalau dalam sistem pengkondisian udara, suhu dan kelembapan sudah pasti, karena ini akan menentukan kondisi nyaman bagi manusia. Kemudian kecepatan udara. Kalau kecepatan udara yang masuk ke dalam ruangan itu terlalu tinggi misalnya, tentunya itu akan membuat manusia yang ada di dalamnya itu menjadi tidak nyaman. Sehingga kecepatan udara juga harus dibatasi pada kondisi tertentu. Sedangkan kalau kecepatan udara itu terlalu lambat, tentunya transfer kalor itu juga akan menjadi lebih lambat. Sehingga ini harus dipastikan bahwa kecepatan udara itu ada dalam batas-batas tertentu. Kemudian kebutuhan udara ventilasi. Karena manusia yang ada di dalamnya itu bernafas, itu menghirup oksigen, membutuhkan oksigen untuk sistem pernapasannya, kemudian mengeluarkan CO2 dalam proses bernafas itu tadi, maka di sini harus diperhatikan agar jumlah oksigen yang ada di dalam ruangan itu sesuai atau cukup untuk manusia yang ada di dalamnya. Sehingga ketika misalnya jumlah manusianya banyak, maka di situ dibutuhkan udara ventilasi. Udara ventilasi ini untuk memastikan supaya jumlah oksigen yang ada di dalam ruangan itu bisa cukup untuk manusia. Dan udara ventilasi ini dapat dapat mengeluarkan juga kandungan oksigen, kandungan CO2 yang terlalu besar di dalam ruangan. Kemudian pengaturan kualitas udara. Udara yang ada di dalam ruangan itu harus dipastikan bersih, supaya bisa membuat manusia yang ada di dalamnya itu lebih nyaman, kemudian lebih sehat. Jadi dalam sistem pengkondisian udara, di situ harus ada filter, supaya filter itu bisa menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam ruangan, sehingga kualitas udara yang ada di dalam ruangan itu bisa dipastikan baik. Kemudian kebisingan. Kebisingan ini sangat penting, terutama ketika ruangan itu akan digunakan sebagai ruang rapat atau ruang-ruang pertemuan, seperti meeting room, kemudian auditorium, kemudian ruang kelas, ruang kantor. Ketika kecepatan udara terlalu tinggi misalnya, atau adanya fan itu bisa berpengaruh terhadap kebisingan ruangan, maka itu harus dikendalikan. Kecepatan udara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kebisingan. Kemudian kalau memang dibutuhkan kecepatan udara yang tinggi, maka di situ harus diredam. Harus ada peredam yang akan menurunkan kebisingan ruangan. Sehingga tidak akan mengganggu kalau ruangan itu akan digunakan sebagai auditorium, kemudian ruang konser, tempat pertunjukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah batasan kriteria nyaman. Karena di situ ada manusia, berarti harus diperhatikan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diatur supaya manusia yang ada di dalamnya itu merasa nyaman, yaitu temperatur dan kelembapan. Temperatur dan kelembapan yang nyaman bagi manusia itu berbeda-beda, tergantung dari kebiasaan orang tersebut di mana dia tinggal. Kalau terbiasa ada di daerah yang dingin, maka dia akan cenderung menyukai temperatur yang rendah dan cenderung lebih kering. Tetapi ketika dia biasa berada di daerah tropis, maka kalau itu suhunya terlalu rendah tentunya juga tidak nyaman. Antara satu referensi dengan yang lain, itu kriteria nyaman tidak persis sama daerahnya. Ada yang antara 20 sampai dengan 25,
ada yang antara 22 sampai dengan 27, seperti kurva yang ini misalnya. Ini ada sedikit perbedaan. Tetapi nanti tinggal diambil saja daerah yang kira-kira nyaman bagi manusia itu ada di daerah yang mana di dalam zona ini. Kemudian kelembapannya itu ada yang antara 20 sampai dengan 80. Kemudian ada juga yang antara 40 sampai 60. Tentunya nanti ketika mengambil kondisi nyaman itu harus didasarkan pada referensi yang jelas dan juga pada kebiasaan manusia tersebut. Kemudian dalam sistem pengkondisian udara, komponen dasarnya itu adalah ada sumber pendingin atau cooling source. Ini yang berfungsi untuk membuang panas dari fluida. Fluida ini pada akhirnya adalah udara, tetapi fluida yang didinginkan oleh sistem refrigerasi itu bisa berupa udara dan bisa juga berupa air. Kemudian ada sistem distribusi. Distribusi ini bisa berupa ducting kalau fluidanya adalah udara, bisa juga berupa pipa kalau fluidanya itu adalah air. Kemudian peralatan untuk mengalirkan udara atau air. Ini menggunakan fan kalau fluidanya adalah udara, kemudian pompa kalau fluidanya adalah air. Kemudian alat untuk memindahkan panas antara fluida dan ruangan, misalnya adalah diffuser. Nanti kita lihat diffusernya seperti apa. Kemudian klasifikasi sistem pengkondisian udara. Sistem pengkondisian udara diklasifikasikan atau dibedakan menjadi dua, berdasarkan apa fluida yang didinginkan oleh refrigeran. Kalau refrigeran itu mendinginkan air, maka di sini dinamakan dengan central chilled water system. Jadi di sini tidak langsung. Sistem refrigerasi atau refrigeran itu mendinginkan air, kemudian air itu disuplai ke ruangan. Baru di dalam ruangan itu ada satu unit lagi, di mana di situ air mendinginkan udara. Air mendinginkan udara, atau bisa juga berupa unit yang khusus sentral. Jadi ini adalah sistem tidak langsung. Sistem refrigerasi mendinginkan air kemudian mendinginkan udara. Kemudian yang kedua adalah sistem ekspansi langsung atau direct expansion system. Kalau dalam sistem ekspansi langsung ini, sistem refrigerasi itu mendinginkan udara secara langsung, kemudian udara ini akan dialirkan ke ruangan. Kemudian dalam sistem chilled water system, ini biasanya digunakan pada sistem-sistem yang sentral. Pada chilled water system, ini dibagi lagi menjadi 3. Sistem udara penuh, kemudian sistem air penuh, dan kombinasi antara sistem udara dan air. Ini merupakan kombinasi dari sistem udara penuh dan sistem air penuh. Pada sistem udara penuh, sistem refrigerasi mendinginkan air. Kemudian, air mendinginkan udara. Pada sistem ini, yang disuplai ke ruangan itu adalah udara sepenuhnya. Semuanya adalah udara. Kemudian, pada sistem air penuh, yang dialirkan ke dalam ruangan itu adalah air. Baru kemudian di dalam ruangan itu ada fan coil unit atau central chilled water dan lain sebagainya, di mana di sini terjadi proses transfer panas antara air dengan udara. Kalau ini merupakan kombinasi, jadi yang masuk ke dalam ruangan itu ada udara, kemudian ada air. Misalnya adalah all water system dulu. All water system, sistem refrigerasi ini akan mendinginkan air. Kemudian air ini menjadi dingin, lalu air ini akan dialirkan ke dalam ruangan. Ke dalam ruangan, kemudian di dalam ruangan itu ada fan coil unit. Fan coil unit itu adalah heat exchanger. Pada prinsipnya ini adalah heat exchanger.
atau alat penukar kalor, di mana di sini terjadi pertukaran kalor antara udara dengan air. Air yang dingin tadi atau chilled water ini ada mengalir melewati pipa-pipa, semacam evaporator misalnya. Kalau misalnya Anda pernah membuka atau melihat evaporator, di situ ada pipa-pipa, kemudian air mengalir melewati pipa, air mengalir di dalam pipa-pipa tadi. Airnya dingin, misalnya punya temperatur katakanlah 10 derajat. Kemudian udara di dalam ruangan ini akan dialirkan ke pipa-pipa tadi, karena di sini ada fan-nya, ada kipasnya. Ini akan mengisap udara di dalam ruangan, kemudian mengalir melewati pipa-pipa, lalu keluar itu akan menjadi dingin. Misalnya, temperatur air ini 10 derajat. Kemudian udara ruangan itu memiliki temperatur katakanlah 28 derajat. Kemudian udara dengan temperatur 28 tadi akan ketemu dengan air yang temperaturnya 10 derajat. Kemudian ini akan keluar misalnya pada temperatur 16 derajat. Keluar dari FCU, fan coil unit, itu pada temperatur 16 derajat. Nah, ini akan dikeluarkan, sudah dingin, kemudian akan mengambil panas yang ada di dalam ruangan. Kemudian setelah ini temperaturnya naik, dihisap lagi oleh fan coil unit. Demikian seterusnya. Misalnya di sini ada beberapa ruangan yang akan didinginkan, maka cukup yang dialirkan ke dalam ruangan itu adalah air, kemudian masuk ke tiap-tiap fan coil unit. Sehingga di sini tidak perlu memasang AC split yang jumlahnya banyak, kalau ruangannya itu ada banyak. Tetapi hanya cukup memiliki satu sistem refrigerasi yang terpusat. Sistem refrigerasi tadi mendinginkan air, kemudian air dialirkan ke dalam ruangan, baru di sini akan mendinginkan udara di dalam ruangan. Ini biasanya digunakan kalau area yang ada di dalam ruangan ini tidak memungkinkan untuk pemasangan ducting. Kalau ducting itu kan yang dialirkan udara, itu biasanya akan lebih besar. Sedangkan ini supaya lebih kecil, maka ini menggunakan yang dialirkan ke dalam ruangan itu adalah air. Masuk ke dalam pipa-pipa yang ukurannya cukup kecil. Sehingga di dalam setiap ruangan itu dipasangnya hanya fan coil unit saja. Sistem refrigerasinya hanya satu. Pada sistem ini, karena di sini fan coil unit hanya bisa mendinginkan udara saja, hanya bisa menurunkan suhunya, maka di sini tidak memungkinkan kalau ingin dilakukan penurunan kelembapan. Karena ini hanya menurunkan temperatur saja, sehingga di sini tidak memungkinkan terjadi dehumidifikasi. Tidak memungkinkan terjadi dehumidifikasi. Kalau kemudian dibutuhkan ruangan dengan jumlah debu yang sedikit atau ruangan bebas debu, ini filternya juga tidak memungkinkan. Di sini filter yang dipasang di sini biasanya hanya memungkinkan untuk penyaringan-penyaringan yang standar. Tidak bisa sampai menyaring debunya sampai ke tingkat yang sangat kecil. Jadi di sini ventilasi, dehumidifikasi, dan penyaringan udara itu memungkinkan, tetapi tidak seefektif kalau itu menggunakan sistem udara penuh. Kemudian ini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis ini, kalau lebih detail lagi. Nah, kemudian supaya kita bisa melihat perbedaannya, kita lihat dulu yang sistem udara penuh. Kalau sistem udara penuh, sistem refrigerasi itu akan mendinginkan air. Ada yang mendinginkan air, kemudian ada yang mendinginkan udara secara langsung.
Ini contohnya adalah sistem udara penuh, di mana sistem refrigerasi itu mendinginkan udara secara langsung. Kalau di sini, sistem refrigerasi mendinginkan udara secara langsung. Nah, di sini contohnya adalah, ini misalnya chilled water system. Ini bukan sistem refrigerasi ya, tetapi tadi sistem refrigerasi ada di suatu tempat, kemudian yang didinginkan itu adalah air, kemudian air itu dialirkan ke sini, ke dalam cooling coil di sini, kemudian di cooling coil di sini, ini air akan mendinginkan udara. Misalnya, ini yang didinginkan adalah udara dengan menggunakan media pendingin berupa air. Yang mengalir di sini adalah air. Mengalir di sini, kemudian air ini digunakan untuk mendinginkan udara. Nah, airnya ini didinginkan oleh sistem refrigerasi yang ada di sini. Ini misalnya ini satu unit adalah sistem refrigerasinya, kemudian mendinginkan air didinginkan oleh refrigeran, kemudian air ini akan mendinginkan udara. Kemudian yang disuplai pada sistem udara penuh, yang disuplai ke dalam ruangan itu adalah udara. Udara disuplai ke dalam ruangan. Jadi udara dingin ini akan masuk ke dalam ruangan, mengambil panas yang ada di dalam ruangan, kemudian sebagian udaranya ini, mayoritas udaranya ini akan dialirkan kembali, kemudian masuk ke sistem pendinginnya. Kemudian di sini udara didinginkan oleh air, kemudian disuplai lagi ke dalam ruangan. Sedangkan airnya ini ketika temperaturnya sudah naik, ini akan didinginkan kembali oleh sistem refrigerasi. Didinginkan oleh sistem refrigerasi, kemudian air ini akan mendinginkan udara. Ini biasanya digunakan pada sistem yang lebih terpusat. Kalau misalnya ruangannya ada banyak dan digunakan secara bersamaan atau ruangan memiliki ukuran yang sangat besar. Jadi menggunakan yang mengalir ke dalam ruangan itu adalah yang mengalir ke dalam ruangan itu adalah udara yang dialirkan melalui ducting. Ini adalah ductingnya. Diffuser itu posisinya ada di sini. Nah, ini ada diffusernya. Karena ini sistemnya terpusat, maka di sini memungkinkan kalau akan dipasang filter-filter yang jumlahnya banyak, sehingga bisa menyaring debu dan kotoran dengan lebih efektif. Bisa digunakan misalnya pada ruang produksi pada peralatan elektronik, itu biasanya memerlukan ruangan yang bebas debu, supaya debu-debu yang ada di ruangan itu tidak bisa menyebabkan konslet, karena debu itu mengandung medan memiliki sifat elektrostatis. Ketika menempel dalam suatu komponen elektronik, maka di situ bisa menyebabkan konsleting. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka di sini ruangannya harus dikondisikan bebas debu. Kalau ingin diinginkan ruangannya bebas debu, maka filter ini harus dilakukan secara bertahap, berlapis-lapis, sehingga keluar ini bisa berupa udara bersih. Kelebihannya adalah simple, kemudian mudah didesain, mudah diinstal, kemudian maintenance dan investasinya itu lebih murah biasanya. Kemudian kelemahannya, di sini membutuhkan area untuk ducting yang cukup luas, cukup besar, karena biasanya ini memiliki ukuran yang cukup besar, karena aliran udaranya juga banyak. Sehingga di sini harus ada space yang cukup antara plafon misalnya dengan lantai berikutnya atau dengan atap misalnya. Nah, ini contoh untuk
sistem udara penuh, yang mengalir ke dalam ruangan adalah udara. Nah, jadi di sini dari sistem pengkondisian udaranya, kemudian masuk ke dalam ruangan, udara, kemudian udara, kemudian ini yang kembali ke dalam peralatan, ini adalah udara yang temperaturnya lebih tinggi. Yang warnanya pink ini adalah yang temperaturnya tinggi. Kemudian yang biru ini adalah yang temperaturnya rendah. Di sini ada damper, fan, dan lain sebagainya. Kemudian ini anak panah, ini menuju ke air handling unit. Kemudian peralatan yang ada di dalam chilled water system. Chilled water system itu peralatannya adalah, yang pertama adalah evaporator. Evaporator ini akan mendinginkan air. Kemudian berikutnya adalah kondensor. Di sini kompresor, ada kompresor sama. Dari evaporator, refrigeran dihisap masuk ke kompresor, tekanannya dinaikkan, kemudian didinginkan di dalam kondensor. Kalau pada AC split, kondensor itu didinginkan dengan menggunakan udara. Tetapi dalam chilled water system, kondensor itu didinginkan dengan menggunakan air, supaya perpindahan kalor yang terjadi atau jumlah kalor yang dipindahkan itu bisa lebih banyak. Kemudian setelah didinginkan di kondensor, kemudian berubah menjadi fase cair, ini akan diekspansikan di katup ekspansi. Diekspansikan di katup ekspansi, kemudian kembali lagi ke evaporator. Demikian seterusnya. Fluida yang pertama adalah refrigeran di sini. Kemudian pendingin kondensor. Pendingin kondensor. Kalau pada sistem split unit, udara dihembuskan ke dalam kondensor, kemudian dikeluarkan. Demikian seterusnya sistemnya terbuka. Karena udara itu jumlahnya banyak, dan biasanya jumlah kalor yang dipindahkan pada sistem AC split itu lebih sedikit. Sehingga cukup menggunakan udara. Kalau ini jumlah kalor yang harus dipindahkan itu sangat besar pada sistem AC sentral misalnya, ini didinginkan kondensor, refrigeran didinginkan dengan menggunakan air. Air dingin disuplai masuk ke kondensor, mendinginkan refrigeran yang ada di sini, kemudian ini temperaturnya naik, dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kemudian ini didinginkan dengan menggunakan cooling tower. Karena di sini sumber air biasanya terbatas. Tidak seperti pada sistem PLTU yang posisinya ada di tepi pantai, sehingga bisa menggunakan air laut. Kalau kondensor yang digunakan pada sistem refrigerasi, karena posisinya bisa ada di mana-mana, dan bisa jadi di situ sumber airnya terbatas, maka ini airnya tidak boleh dengan siklus terbuka, dipakai kemudian dibuang. Ini dipakai, kemudian harus dipergunakan secara berulang. Sehingga kemudian di sini air panas itu didinginkan dengan menggunakan cooling tower. Prinsipnya adalah air di spray dari atas sehingga memiliki butiran-butiran yang kecil, kemudian udara dihisap oleh fan yang ada di sini. Kemudian di sini ada lubangnya, udara akan mengalir masuk, kemudian bertemu dengan air di sini. Di sini ada fill atau bahan pengisi. Bahan pengisi ini fungsinya supaya aliran air ini tidak cepat sampai di bawah. Ini fungsinya untuk memperlambat, jadi bisa dilewatkan pada bentuk semacam segitiga, honeycomb, atau bentuk-bentuk yang lain, sehingga udara itu akan lebih lama berada di area ini. Ketika udara itu lebih lama berada di area ini, maka di sini akan terjadi kontak antara udara dengan air, sehingga temperatur yang tinggi pada air ini bisa diambil oleh udara. Dikeluarkan melewati bagian atas ini. Udara keluar. Kemudian air ini yang temperaturnya sudah turun, ini ditampung di bagian bawah, kemudian ini akan dialirkan lagi ke kondensor. Demikian seterusnya. Sehingga di sini terjadi pertukaran kalor, di sini terjadi pertukaran kalor, di sini juga terjadi pertukaran kalor.
Nah, kemudian evaporator tadi mendinginkan air. Air yang sudah dingin, misalnya temperaturnya 10 derajat tadi, kemudian ini akan dipompa, lalu ini dialirkan ke air handling unit. Air handling unit, yaitu unit pengkondisian udara yang fungsinya untuk menukarkan kalor antara udara dengan air. Nah, air akan mengalir pada cooling coil-nya. Mengalir pada cooling coil-nya, ini ya semacam pipa-pipa di mana isinya itu adalah air dingin, misalnya temperaturnya 10 derajat tadi. Nah, kemudian udara itu akan dilewatkan di cooling coil ini, sehingga temperatur air itu akan jadi panas, lebih tinggi. Kalau temperaturnya lebih tinggi, maka ini akan kembali ke evaporator lalu didinginkan. Didinginkan, sudah tinggi, kembali ke evaporator, didinginkan lagi. Kemudian air ini itu akan dilewati oleh udara. Udara dari ruangan. Udara dari ruangan ini akan dihisap, kemudian dimasukkan ke cooling coil ini, lalu dihembuskan kembali ke dalam ruangan melewati ducting tadi. Nah, kemudian ada sebagian udara yang dimasukkan di sini, outdoor air-nya masuk di sini supaya nanti kandungan oksigennya bisa bertambah. Lalu di sini ada sebagian udara yang dibuang. Karena kalau dari dalam ruangan berarti itu sudah memiliki kandungan CO2 yang cukup besar. Atau kalau itu digunakan untuk proses produksi dalam industri elektronik, bisa jadi itu mengandung zat-zat kimia akibat proses produksinya. Nah, ini kemudian akan dikeluarkan. Ditambah dengan udara yang baru. Sehingga di sini ada fresh air atau outdoor air atau make up air. Istilahnya bisa berbeda-beda. Kemudian, kalau udara yang disuplai ke ruangan itu istilahnya adalah supply air. Kemudian yang kembali dari ruangan istilahnya adalah return air. Nah, jadi di sini ada banyak peralatan untuk heat exchanger. Ini heat exchanger, ini heat exchanger, dan di sini juga heat exchanger. Ini untuk chilled water system. Jadi pada prinsipnya, sistem refrigerasi mendinginkan air. Air mendinginkan udara. Kemudian di sini kondensor didinginkan dengan menggunakan air. Air didinginkan dengan menggunakan cooling tower. Nah, ini contoh yang lain lagi. Evaporator, kemudian di sini kondensor. Kemudian ada kompresornya di sini. Evaporator, kompresor, kondensor. Di sini ada siklus untuk refrigeran. Dari evaporator masuk ke kompresor, masuk ke kondensor, kembali lagi ke melewati katup ekspansi, kemudian kembali ke evaporator. Evaporator mendinginkan air. Air dipompa masuk ke air handling unit. Air handling unit di sini mendinginkan udara. Udara disuplai ke ruangan. Setelah mendinginkan udara, air menjadi naik temperaturnya, kemudian dialirkan lagi ke evaporator. Di dalam kondensor, di sini didinginkan dengan menggunakan air. Pendinginannya air. Air dialirkan ke airnya didinginkan di cooling tower. Nah, ini desain yang berbeda lagi dari cooling tower. Udara akan masuk melewati ini. Kemudian akan keluar di sini. Air yang sudah turun temperaturnya itu akan dialirkan di bagian bawah ini, kemudian masuk ke kondensor di sini. Sistemnya adalah sistem tertutup. Jadi semua fluidanya sama. Ini juga bersirkulasi terus, refrigeran bersirkulasi terus, air di sini bersirkulasi terus, kemudian udara juga bersirkulasi. Biasanya ada tambahan air atau udara di sini ketika misalnya ada kebocoran atau ada penurunan jumlah. Kalau air itu akibat penguapan misalnya. Tetapi secara umum ini sistemnya adalah sistem yang tertutup. Nah, ini bagian lebih detail lagi dari air handling unit. Udara luar masuk. Kemudian di sini
return air dari ruangan juga masuk. Kemudian di sini melewati filter, kemudian ini melewati cooling coil. Di bagian bawahnya adalah ada condenser drain pipe. Jadi udara itu kan mengandung uap air. Ketika uap air itu ketemu dengan pipa-pipa yang suhunya dingin, maka uap air yang ada di udara itu bisa mengembun. Kalau misalnya ruangan itu ingin diset pada kelembapan yang rendah, maka jumlah air yang diembunkan ini harus semakin banyak. Biasanya dengan mengatur temperaturnya sampai temperatur yang sangat rendah. Pada temperatur yang rendah, uap air yang terkondensasi ini akan makin banyak. Sehingga kandungan uap air yang masuk ke ruangan itu akan lebih sedikit. Contohnya adalah pada pengkondisian udara yang digunakan untuk pabrik atau industri elektronik. Yang digunakan untuk industri elektronik ini diturunkan sampai cukup rendah, kemudian di sini baru dinaikkan lagi supaya temperaturnya sesuai. Jadi nanti air sudah terkondensasi, temperaturnya rendah, suhunya rendah, kelembapannya sudah tercapai sesuai yang diinginkan, kemudian dinaikkan lagi di sini temperaturnya sehingga ketika keluar di sini suhunya sudah sesuai dan kelembapan juga sudah sesuai. Ini biasanya. Kemudian ini skema dari cooling tower. Ini udara masuk dari bagian samping. Seperti tadi, udara masuk dari bagian samping, kemudian nanti akan bergerak naik sesuai dengan sifat dari udara dan juga di sini ada bantuan fan. Udara naik, kemudian ketemu di sini ketemu dengan air, airnya diperlambat dengan menggunakan filler ini sehingga tidak langsung jatuh ke bawah, tapi akan dipaksa mengalir melewati filler sehingga waktu kontaknya itu akan lebih lama. Kemudian air yang sudah turun temperaturnya akan ditampung di bagian bawah, kemudian dialirkan kembali ke kondensor. Ada make up water kalau ini jumlah airnya berkurang akibat penguapan di sini. Kemudian ada overflow. Kalau sudah mencapai ketinggian tertentu ini akan terbuang. Nah, ini contoh gambaran dari air handling unit. Peralatan yang digunakan untuk mengkondisikan dan mensirkulasikan udara. Ini kalau dilihat dari luar seperti ini saluran udaranya bisa return atau supply. Kemudian ini supply, kemudian di sini return, kemudian di sini biasanya ada fresh air-nya. Kalau dilihat skema bagian dalamnya seperti ini, kalau dilihat dari luarnya itu adalah seperti ini. Nah, ini contoh lain. Tadi ini supply air, kemudian ini return, dan ini fresh air, kemudian ini return air. Kemudian box-box ini tergantung ada berapa banyak yang ingin dialirkan. Misalnya di sini ada cooling coil, ini ada heating coil, mungkin di sini akan ada filter-filter misalnya yang memungkinkan untuk diganti melewati pintu-pintu ini. Ini contoh cooling tower yang bisa digunakan pada sistem pengkondisian udara. Udara masuk dari bagian ini, kemudian di sini isinya filler, kemudian ini pipa untuk air masuk. Ini ada disemprotkan dari dua bagian. Kemudian di sini ada fan-nya, kemudian untuk air keluarnya yang bagian bawah ini. Nah, ini yang biru supply air, ducting untuk supply air. Kemudian yang pink ini adalah ducting untuk return air.
Ini tadi tentang all air system, kemudian ini juga masih typical all air system, contoh skema untuk all air system secara lebih lengkap. Ini air handling unitnya mensuplai udara ke dalam ruangan. Kemudian, nah ini diffusernya di sini. Udara dingin mengambil panas dari ruangan, kemudian kembali melewati return air duct. Di sini ada fan untuk menghisap, kemudian dari return air ini ada yang dibuang, relief air atau exhaust air tadi. Kemudian ini ada yang kembali ke air handling unit. Di dalam air handling unit ini ada sebagian udara luar yang dimasukkan atau di sini adalah fresh air. Nah, kemudian di sini cooling coil-nya berisi air. Di sini ada damper. Return air damper ini untuk mengatur seberapa banyak udara yang kembali dari ruangan ini masuk ke air handling unit. Kemudian di sini ada damper juga. Ini juga untuk mengatur. Jadi bukaannya itu bisa diatur untuk mengatur berapa jumlah udara yang harus dibuang, berapa jumlah udara yang harus kembali ke dalam air handling unit. Ini bisa diatur. Kemudian ini juga bisa diatur berapa banyak udara luar yang harus dimasukkan. Ini bisa diatur. Pengaturan bisa secara mekanis atau dikontrol secara elektrik. Ini contoh skema lagi. Nah, di sini posisi diffuser adalah ini. Ini biasanya ada di dalam ruangan. Kalau Anda lihat dari ruangan misalnya hotel atau rumah sakit, itu di bagian atas di plafon itu ada kotak-kotak yang ada lubangnya. Kemudian kadang-kadang di situ ada semacam pita untuk menandakan bahwa ketika di situ pitanya bergerak-gerak, maka di situ ada aliran udara. Itu adalah diffuser. Kemudian lebih detail lagi tentang single zone. Kalau single zone itu satu zona itu dengan menggunakan satu unit peralatan. Cooling coil, heating coil, kemudian, nah ini pada prinsipnya ini ada di dalam air handling unit. Kemudian ini mensuplai ruangan, ruangannya diatur pada temperatur dan kelembapan tertentu, baru kemudian ini dikeluarkan. Ini kalau satu zona, ini sama, temperatur dan kelembapan biasanya dengan tingkat kebersihannya juga sama. Ini satu zona menggunakan satu peralatan. Biasanya diaplikasikan untuk misalnya supermarket yang kecil, kemudian shopping center, kemudian kelas, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kombinasi antara sistem udara penuh dengan sistem air penuh, ini jadi yang mengalir ke dalam ruangan itu ada yang udara, ada yang air. Ini tergantung kebutuhan juga. Mungkin ada ruangan-ruangan yang memiliki space untuk ducting-nya dan ada ruangan yang tidak memiliki space untuk ducting-nya. Jadi di sini evaporatornya itu ada yang mendinginkan udara, ada yang mendinginkan air, kemudian ada yang cooling coil-nya itu mendinginkan udara. Jadi yang ditransfer atau dialirkan ke ruangan itu ada yang udara, ada yang air. Contohnya ini, cooling coil-nya mentransfer air ke ruangan. Jadi air ini didinginkan ke ruangan. Evaporator mendinginkan air. Airnya dialirkan ke ruangan. Kemudian ini evaporator mendinginkan udara. Udaranya dialirkan ke ruangan. Kemudian untuk yang package misalnya, jadi ini untuk beberapa ruangan atau ruangan yang sedikit agak besar yang tidak memungkinkan disuplai dengan menggunakan
AC split misalnya, ini udara supply-nya mendinginkan ruangan, kemudian kembali. Atau bisa juga misalnya sesuai dengan kebutuhan dalam suatu gedung atau suatu area, itu menggunakan kombinasi semua sistem sekaligus. Ada yang menggunakan sistem udara penuh, udara masuk ke dalam ruangan, kemudian ada juga ditambah dengan yang menggunakan sistem air penuh. Air dialirkan ke ruangan, kemudian kembali. Kemudian masih ditambah lagi mungkin sebagian itu menggunakan sistem split atau package. Di sini ada yang pakai package. Jadi tergantung dari kebutuhan, mungkin kalau ruangan itu akan digunakan pada jam yang berbeda-beda misalnya, kemudian fungsinya berbeda-beda di mana tidak memungkinkan udara itu bercampur menjadi satu, maka itu bisa menggunakan sistem yang berbeda-beda. Atau misalnya sistem direct expansion. Kalau direct expansion itu sistem refrigerasi mendinginkan udara. Contohnya adalah pada sistem yang individual yang digunakan per ruangan berbeda-beda. Contohnya kalau di dalam hotel itu yang seperti ini misalnya suplai udaranya dari sini. Atau AC split yang digunakan untuk ruangan-ruangan yang kecil. Atau bisa juga AC split itu yang evaporatornya ada lebih dari satu, tetapi di situ outdoor-nya hanya ada satu. Outdoor-nya hanya ada satu. Contohnya seperti ini. Atau evaporatornya ada banyak, kemudian outdoor-nya satu. Atau bisa juga ini satu outdoor, kemudian satu indoor. Evaporator, sistem kondensornya. Atau bisa juga dengan menggunakan sistem AC window. Ini dulu yang digunakan AC kebanyakan seperti ini, sampai kemudian sekarang muncul AC split. Kalau dulu menggunakan AC window. Jadi ini bagian evaporatornya ada di bagian yang menghadap ke ruangan, kemudian sistem kondensornya itu yang menghadap keluar ruangan. Dan ini hanya satu unit saja. Itu kira-kira untuk sistem pengkondisian udara.